Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Nafi, NIM 5305025000010. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Islam Klasik, yaitu mempresentasikan salah satu tokoh filsafat Islam. Yaitu saya akan mempresentasikan Al-Ghazali. Biografinya, Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 sampai 1100 Masehi. Beliau dijuluki Al-Hujjat Islam karena perannya dalam membela ajaran Islam. Karya terkenalnya Tahafut Al-Falasifah dan Ihya Ulumuddin. Kemudian, kritik terhadap Islam. Al-Ghazali tidak menolak filsafat, tetapi beliau mengkritisi filsafat yang menurutnya melenceng dari syariat Islam. Dan beliau menerima logika, matematika, dan sebagai etika, menolak ajaran metafisika yang bertentangan dengan Islam, dan menegaskan wahyu lebih tinggi daripada akal. Kemudian ada konsep kausalitas dari Al-Ghazali. Konsep kausalitas dari Al-Ghazali, sebab akibat terjadi karena kehendak Allah, bukan karena kekuatan benda itu sendiri. Allah dapat menghukum alam kapan saja sesuai kehendaknya. Jadi semua yang terjadi di dunia ini tidak terlewat sedetik pun dari kehendak Allah, bukan dari energi benda itu sendiri. Kemudian ada konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan menurut Al-Ghazali, Allah adalah realitas tertinggi atau al-haq, tidak terikat ruang, waktu, dan materi. Allah mengetahui, berkehendak, dan maha kuasa. Kemudian ada akal dan wahyu. Akal dan wahyu itu sama-sama penting, tetapi tidak ada yang lebih benar salah satunya. Akal membantu manusia memahami wahyu, kebenaran, tetapi memiliki batas. Sedangkan pengetahuan tentang Allah dan akhirat harus bersumber dari wahyu dan dapat diperdalam melalui pengalaman spiritualitas atau kasyaf. Kemudian ada tasawuf dan etika. Tasawuf untuk penyucian jiwa berdasarkan syariat, nilai utama zuhud, tawakal, dan ihsan. Kemudian ada tahapan tasawuf. Al-Ghazali membagi tahapan tasawuf menjadi 3 bagian. Yang pertama, tahalli, membersihkan diri dari sifat buruk, mulai meninggalkan sifat-sifat buruk, maksiat yang biasanya dilakukan, mau besar ataupun kecil itu ditinggalkan. Kemudian ada tahalli, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Setelah meninggalkan sifat-sifat perilaku buruk besar ataupun kecil, menghiasi diri dengan akhlak mulia, perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian yang terakhir ada tajalli, mencapai makrifat kepada Allah ketika sudah sampai meninggalkan keburukan semuanya. Kemudian ada sintesis pemikiran Al-Ghazali. Sintesis pemikiran Al-Ghazali, syariah, tasawuf, makrifah, akal atau akal. Akal berfungsi mendukung, bukan menggantikan wahyu. Menurutnya ketiganya harus berjalan seimbang dengan wahyu sebagai pedoman utama. Jadi tidak boleh hanya meninggalkan akal, hanya menggunakan akal ataupun hanya mempercayai wahyu. Jadi ketiganya itu harus seimbang. Kemudian ada pengaruh Al-Ghazali. Karena beliau ulama dan seorang sufi pada zamannya, gak mungkin kan dia tidak meninggalkan pengaruh sama sekali. Jadi dia punya pengaruh menguatkan posisi tasawuf Islam.
mendekatkan filsafat kepada masyarakat umum, menghidupkan kembali penghayatan Al-Quran dan Sunnah. Pemikirannya berpengaruh luas hingga sekarang. Mungkin itu saya yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.